Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian akhir tahun saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Sabtu 31 Desember 2022. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam kedua saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Kebaktian jam ketiga pada pukul 20 atau jam 8 malam akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian akhir tahun. Dua pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Tiga, kami informasikan kepada jemaat bahwa perjamuan kudus awal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Januari 2023. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian tahun baru 1 Januari 2023 merupakan kebaktian perharian untuk perjamuan dimaksud. 4, sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan dari Nona Clara Elat di Jakarta berupa uang sebesar Rp450.000. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa. Tuhan Yesus memberkati saudari. 5, nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian GPM nomor 23. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita menyembah Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik bagi segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir
tahun 2022 ini. Dan menyertai rohmu juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita ada dalam pujian di akhir, syukur di akhir tahun. Saudara-saudari, sampai di penghujung tahun ini, ada banyak sekali peristiwa dan kejadian yang mewarnai kehidupan kita di tahun 2022. Ada bahagian sukacita, tapi tak sedikit pula kesedihan, duka, kekecewaan, dan kegagalan yang kita hadapi. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu Tuhan itu setia dan kesetiaannya tak terukur dengan apapun. Oleh sebab itu, marilah kita kumandangkan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita semua. Kita menyanyi dari dalam pelengkap Kidung Jemaat 138 ayat 1-2. Setiamu Tuhanku. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tak dapat disangkal bahwa kesetiaan Tuhan selalu dibalas oleh dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Mari secara pribadi, masing-masing dari kita mengingat berbagai pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sampai di ujung tahun ini,
sapu dada supaya beta pun salah sio, menyangkal diri buka hati, minta syo Tuhan ampun juae. Letakkan dunia subinasa, manusia hidup di dalam dosa sio. Yesus lahir di kandang yang hina, kas tinggal tatanya di surga, turun ke dunia lia katong semua sio. Tanggung sengsara, mari jua bersaudara, terima Tuhan Yesus di dalam hati. Jika perbuatanmu menyebabkan orang lain menderita dan tidak termaafkan di mata manusia, katakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan, Bapa, ampunilah dosa-dosaku dan baharulah hidupku di hadapan sesamaku. Maka dia akan memberikan telinganya untuk mendengarkanmu dan menjawab permohonanmu dengan kesetiaannya demi keadilan. Ya Bapa, ampunlah dosa-dosaku yang menyebarui hidupku di hadapan-Mu dan sesamaku. Jemaat kita menyanyi. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Jika oleh kelemahanmu nama Yesus dipermalukan, katakanlah dengan tulus, ya Yesus, ampunilah kelemahanku dan kasihanilah diriku yang berdosa ini. Karena barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya Yesus, ampunilah kelemahanku dan kasihanilah diriku yang berdosa ini.
Yesus Kristus penebus kami, kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat jalan-jalan kehidupan yang berkenan bagi Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan bagi kepada kita. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita menyanyi dari dalam Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Jemaat saya jemput berdiri. Kita ada komitmen membaharui hidup. Saudara-saudari Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang baik sesuai dengan pertobatan, supaya engkau hidup dan menikmati kelimpahan sukacita, karena kasih Tuhan diam di dalammu." Kita mengaminkannya dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Saudara Jeffrey Melsasair.
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Danke banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengar sedikit firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati firman yang kami akan baca dan kami dengar, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menepaki kehidupan di tahun yang baru ke depan. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 29. Kita baca secara berbalasan. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu semua membaca ayat yang genap. Kita mulai. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Ya, kita akan mengakhiri tahun pergumulan 2022 ini. Kita sudah melalui 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, dan kurang lebih 3.132 menit. Waktu dalam perhitungan angka-angka yang Tuhan berikan kepada kita. Semua tidak menyangkali bahwa selama setahun ini di dalam kehidupan kita
ada suka yang kita rasakan, tetapi juga ada duka yang kita rasakan. Tahun 2022 ada harapan yang terpenuhi, tetapi ada juga orang yang harapannya belum terpenuhi. Terlebih lagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membuka YouTube, kita akan melihat bahwa prediksinya tahun 2023 itu ada masa resesi ekonomi dunia. Itu berarti bahwa sudah terbayang masa sulit, bahkan dikatakan bahwa banyak sekali orang yang akan menderita kelaparan dan meninggal akibatnya. Namun, ketika juga kita ada dan melihat YouTube, ada juga orang-orang indigo mengatakan bahwa tahun 2023 tahun kemujuran. Karena tahun 2023 ini adalah sio kelinci air. Ya. Mulai dari Januari, 22 Januari sampai 9 Februari 2024 tahun Cina, dan astrologi Tiongkok mengatakan bahwa kelinci melambangkan kesabaran, kelinci melambangkan keberuntungan. Itu berarti bahwa tahun 2003 membawa kedamaian, kesuksesan. Kalau kita juga lihat Paskah, senantiasa ada kelinci dan telur Paskah. Karena memang kelinci melambangkan sukacita, kedamaian di dalam kehidupan. Namun, ada juga peramal-peramal yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini syarat dengan bencana alam. Baik itu tanah longsor, banjir, bahkan tsunami. Ada daerah-daerah tertentu yang parah, tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang tidak parah. Ada kecelakaan pesawat, ada kecelakaan kapal laut dan sebagainya. Namun, beta mau bilang sebagai hamba Tuhan, apa sih pemazmur bilang dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9 yang kita baca dalam Alkitab tadi, bahwa jangan pernah mempercayakan hidup dan kehidupanmu kepada manusia, tetapi percayakanlah hidup dan kehidupanmu kepada Tuhan. Tema yang diberikan untuk mengakhiri tahun pergumulan 2022 ini, yang biasanya orang Ambon bilang kunci tahun ini, yaitu bersyukurlah sebab Tuhan baik. Kita ulang lagi, bersyukurlah sebab Tuhan baik. Menurut Bapak Ibu, apakah betul-betul Tuhan itu baik? Ada mungkin spontan bilang, ya Tuhan itu baik. Karena di tahun ini ia merasakan sukacita, ia merasakan apa yang digumuli dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika seseorang itu ada di dalam pencobaan-pencobaan yang berat, Tuhan mengambil orang yang dikasihi, Tuhan mengambil istri, Tuhan mengambil suami, Tuhan mengambil orang tua, Tuhan mengambil anak, Tuhan mengambil saudara, Tuhan mengambil oma atau opa. Dan ketika gagal mencari pekerjaan, dan ketika sampai saat ini dalam tahun lepas tahun, tahun habis tahun, gumulannya untuk sembuh tidak didengarkan atau tidak, belum dikabulkan oleh Tuhan. Atau ada yang bercerai, ada yang sakit, ada yang rugi. Kemudian ada yang gagal di dalam kuliah, ada yang gagal di dalam pekerjaan. Masihkah saudara-saudara mengatakan Tuhan itu baik? Ini pertanyaan kritis teologis soal iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara masih mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan kesetiaannya untuk selama-lamanya? Lalu, kalau ada di dalam hati kecil saudara-saudara mengatakan Tuhan itu tidak baik, maka pertanyaan saya selanjutnya,
Ketika saudara-saudara datang pada saat ini berbondong-bondong luar biasa 24, 31, setiap tahunnya itu begini. Penuh. Euforia iman untuk ada dan mengakhiri tahun pergumulan 2022. Apakah saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus datang oleh karena merasakan kebaikan Tuhan? Ataukah datang pada saat ini hanya karena ritual seremonial saja? Suatu kebiasaan yang dilakukan setiap tahun bahwa kita harus pergi untuk bergereja akhir tahun tanggal 1 nanti kong. Tetapi wajib untuk 31 malam ini ketong datang. Dan itu terbukti. 24 malam wajib, 25 nanti kong. Dan itu terbukti besok demikian. Tapi beta mau ingatkan, besok itu bukan gereja biasa. Besok itu peraliran untuk perjamuan tanggal 8. Kalau Bapak Ibu donseng datang besok, berarti dipertanyakan Anda untuk kesiapan di dalam perjamuan tanggal 8 nanti. Banyak orang ada dan mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan ketika sudah mau mengakhiri tahun ini, tapi apa yang mereka gumuli belum terjawabkan, belum terkabulkan. Tuhan sudah menjawab, tapi kadang-kadang kita tidak mau menerima jawaban Tuhan itu. Tapi beta mau bilang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si pemazmur di dalam kehidupannya, ia mengungkapkan bahwa bersyukurlah pada Tuhan sebab ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini dia ulangi beberapa ayat awal dan ia juga tutup pada ayatnya yang ke-29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Namun sebelumnya ia menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan keberimanannya bersama Tuhan. Dan itu terbukti ketika kita baca salinan-salinan pujian oleh si pemazmur bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan si pemazmur ini tidak baik-baik saja. Tidak senang. Tidak semua apa yang digumuli, tidak semua apa yang diminta itu Tuhan kabulkan. Karena dia adalah pilihan Tuhan, tidak. Banyak hal di luar dugaannya pula ada dan dia merasakan sungguh bagaimana penderitaan kehidupan ketika ia harus ada dan tetap bergantung kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 6 sampai 7, ayat 10 sampai 12, ayat 13. Dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan, segala bangsa mengelilingi aku seperti lebah. Aku ditolak sangat keras sampai jatuh. Tuhan telah menghajar aku dengan amat keras. Itu yang dirasakan oleh si pemazmur. Itu yang dialami oleh si pemazmur dalam imannya. Sama dengan Rasul Paulus. Bilang di pertama Tesalonika 5 ayat ke-18, bersyukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus kepada kamu. Sementara ketika kita melihat perjalanan kehidupan keberimanan Rasul Paulus, beti dengan Daud, beti dengan si pemazmur. Mereka sama-sama harus menderita oleh karena imannya, dan penderitaan yang mereka rasakan bukan main-main. Luar biasa. Sampai mereka ada di dalam ketakutan yang gemetar, sampai mereka ada di dalam tangis yang luar biasa. Tetapi baik Rasul Paulus maupun si pemazmur mau melihat, mau memahami dan mengartikan segala peristiwa yang ia alami, baik suka maupun duka, baik senang maupun tidak, baik untung maupun malang.
bukan dari sudut pandang manusia yang hanya memikirkan keinginannya, kehendaknya, kemauannya sendiri. Namun ketika ia mengatakan ia percaya kepada Tuhan, ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ia berusaha sungguh sebagai orang percaya untuk melihat apa sih yang baik itu menurut Tuhan. Di dalam rancangan kehidupanku, karena bukankah Tuhan bilang bahwa rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan apakah sesungguhnya ketika saya menghadapi begitu banyak musibah yang membuat emosional saya luar biasa, itu adalah juga merupakan rancangan kebaikan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat 29, terbuka si pemazmur. Dengan lantang ia ada dan menuliskan seluruh perjalanan kehidupannya yang ia alami di dalam kehidupannya. Lalu ia mengatakan bahwa jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Orang yang berkuasa, orang yang mempunyai pangkat bangsawan. Karena mereka ada di dalam keterbatasan. Dan itu tidak jauh berbeda dengan kita. Dan pada waktunya nanti ketika kita mengandalkannya, kita akan kecewa. Si pemazmur mau juga bilang begini, jangan mengandalkan dirimu deh. Jangan mengandalkan kehebatanmu deh. Jangan mengandalkan kekayaanmu, jangan mengandalkan jabatanmu, jangan mengandalkan apapun. Tubuhmu kekar kuat, mulutmu yang lancang dan sebagainya, jangan andalkan deh. Pada saatnya ketika kamu mengandalkan itu, Tuhan akan ambil semuanya. Kalau itu tidak menjadi berkat di dalam kehidupanmu, Tuhan akan ambil semuanya. Supaya apa? Apa yang dikatakan pemazmur bahwa saya bisa ada dan bertahan, saya bisa memukul mundur musuh-musuhku karena saya percaya kepada Tuhan. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan menolong saya, tangan kanan Tuhan mengangkat saya, tangan kanan Tuhan menopang saya. Walaupun sungguh yang ada dan merasa bahwa dia dihajar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah ditinggalkan sendiri di dalam pergumulannya. Dia juga tidak meninggalkan Tuhan di dalam pergumulannya yang berat. Lalu mencari orang lain, mencari tempat lain. Justru dia mau katakan jangan mengandalkan siapa-siapa. Andalkan Tuhanmu, itu saja. Jangan sembahyang lala, pergi di orang mawe-mawe. Jangan ada apa-apa sedikit. Katompung keluarga ada apa-apa, ada meninggal, oh orang bikin, ada sakit lama orang bikin, lalu mulai bacakar. Itu. Ini yang si pemazmur mau bilang. Mau bikin apa-apa, mau naik jabatan, cari orang kuat, orang dalam, ordal boleh. Kalau saya ada ordal saya bisa. Ya. Tuhan juga adalah ordal. Amin. Amin. Sehingga si pemazmur betul-betul mau ada dan mau mengatakan kepada kita semua bahwa mari belajarlah di dalam setiap peristiwa kehidupan yang engkau alami, baik suka maupun duka, baik untung maupun rugi. Jangan pernah ada dan meragukan kasih Tuhanmu. Saya ulang lagi, tema kita pada saat ini adalah bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beta mau bilang bahwa hanya orang yang bersyukur yang mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam keterpurukannya. Hanya orang yang mampu bersyukur yang dapat melihat cinta Tuhan di dalam kesedihannya. Hanya orang yang mampu bersyukur yang dapat melihat penopangan Tuhan di dalam kejatuhannya.
Tetapi orang-orang yang tidak bersyukur akan senantiasa ada dan membanding-bandingkan kehidupannya yang taat dengan orang lain. Oh, dia itu ini tuh dia baik-baik saja. Farel bilang ojo dibanding-bandingi, ya. Jangan dibanding-bandingkan. Tidak boleh membanding-bandingkan apapun. Dan saya mau bilang bahwa ketika kita bersyukur, itu adalah tindakan dasariah iman kita yang sesungguhnya. Karena Rasul Paulus bilang, bersyukurlah di dalam segala hal, baik suka maupun duka, di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ketika kita bersyukur, di dalam syukur itu ada harapan. Orang yang bersyukur tidak pernah terpuruk. Orang yang bersyukur tidak pernah terbawa oleh zaman. Orang yang bersyukur tidak pernah ada dan mengandalkan dirinya. Orang yang bersyukur senantiasa memposisikan dirinya lemah dan Tuhanlah yang kuat. Sehingga beta mau bilang kalau orang sombong itu orang tidak bersyukur. Orang yang bilang sabar, asal beta ada saja, oh beres, gampang dan sebagainya. Kenapa orang tidak pernah bisa ada orang yang tidak bersyukur? Bapak Ibu ya beta mau bilang bahwa orang yang tidak bisa bersyukur adalah karena memfokuskan diri pada apa yang dia inginkan. Beta ulang lagi bahwa orang yang tidak pernah bersyukur adalah memfokuskan diri pada apa yang dia inginkan. Bukan apa yang dia miliki. Sementara keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Yakobus bilang, ya dosa itu ada karena hawa nafsu yang berlomba di dalam dirimu. Manusia tidak pernah ada dan sangat bersyukur kepada Tuhan ketika dia tidak pandai bersyukur. Sudah punya mobil mau lagi, sudah punya motor mau lagi, sudah punya rumah mau lagi, sudah punya jabatan mau lagi, sudah kaya mau lagi. Sudah punya istri 1 mau 2, ada 2 mau 3, betul kah Seng? Sudah punya pacar 1 mau 2, ya. Coba lihat, sudah punya cincin 1, 2, mau kasih pono semua di tangan-tangan. Toh? Sampai gigi-gigi lagi kasih emas supaya raha ini. Ya. Pergi di pasar, berapa ini? Supaya orang tahu toh. Ya. Persoalan itu. Kita tidak pernah ada dan bersyukur ketika keinginan kita itu yang kita dahulukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini adalah malam terakhir kita ada di tahun 2022. Malam ini adalah malam evaluasi untuk kita semua. Bagaimana kita mau mengevaluatif diri kita. Apakah selama ini kita mau bersyukur atau tidak? Apa yang Tuhan sukasi? Ya. Apa yang Tuhan sukasi, berikan dalam kehidupan kita. Baik kita sehat maupun tidak. Maupun gagal atau tidak. Apakah kita mau sama si pemazmur bahwa pembelajaran kehidupan ini hanya ada dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kita mau sama si pemazmur mengatakan Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.
jemaat saya jemput bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan persembahan pujian Orchid Ensemble Kids. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Shalom. Lagu yang akan kami bawakan di saat ini menceritakan tentang hari yang sangat menyenangkan, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika Yesus datang membasuh dosa kita, mengajarkan kepada kita untuk melihat peperangan, mengajarkan kepada kita untuk melihat bagaimana kita ada dalam sukacita. Kita ada dalam banyak hal dan teristimewa ketika kita mengakhiri tahun ini, Tuhan tetap ada dan itulah kebaikannya. Oh happy day, Orchid Ensemble.
Jesus walks, when Jesus walks, oh, when Jesus walks, He was my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus walks, when Jesus walks, when Jesus walks, He was my sins away. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La la la. He told me oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walks, when Jesus walks, when Jesus walks, He was my sins away. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. He taught me to fight and every Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kekasih. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam persembahan syukur. Dan sebelum persembahan syukur ini diberikan, dengarlah anjuran sebagai berikut. Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang melimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya, ingatlah firman Tuhan ini. Berikanlah dari apa yang ada padamu, dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan seterusnya. Bila badai topan dunia.
Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami ada lagi dalam kebaktian akhir tahun di malam hari ini, terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan tanda janji iman kami lewat persembahan syukur yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan akan persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Ini kami yang berdoa Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami, kami bawa doa dan syukur ini kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara sektor Anggrek.
memberkati. Kita ada di dalam in memoriam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Perkenankanlah saya di kesempatan ini membacakan in memoriam pelayanan tahun 2022 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIL Bentas. Tanpa terasa 365 hari kita akan lewati dalam perjalanan panjang yang diwarnai dengan suka, duka, ceria, dan sedih silih berganti. Sadar maupun tidak bahwa realitas ini telah menumbuhkan kekuatan iman umat untuk terus bersekutu pada semua tataran pelayanan sampai tingkat jemaat. Pengalaman spiritualitas kita dalam konteks realita berjemaat sepanjang tahun 2022 telah menjadi bukti kuat betapa Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita melangkah di tengah berbagai tantangan. Suatu spirit iman yang menunjukkan bahwa orang percaya hanya bergantung kepada Tuhan dan hidup dari berkat Tuhan. Spirit itulah yang membuat kita sebagai gereja yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juru Selamat dunia. Itulah sebabnya dalam tiap babakan dan tataran pelayanan, gereja selalu bermisi di tengah umat dan sadar bahwa dalam tantangan pelayanan sepanjang tahun ini, gereja tetap teguh pada eksistensinya sebagai umat yang bersekutu dan menjalani panggilannya di seluruh aras pelayanan. Semua itu dapat kita lalui bersama karena tangan kasih Tuhan yang kuat itu selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Sebagai persekutuan jemaat sejak 1 Januari hingga 31 Desember saat ini, dalam cinta kasih Tuhan itulah kita patut bersyukur untuk banyak hal, termasuk persidangan ke-34 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIL Bentas yang dapat kita laksanakan dengan segala baik. Serta dalam cinta kasih dan penyertaannya pula, kita dapat menyelesaikan seluruh pembangunan gedung gereja baru di sektor Teratai dan menyaksikan peresmian dan pentabisan sebagai gedung gereja kasih karunia Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIL Bentas setelah melalui perjalanan panjang gumulan kita selama 13 tahun, 11 bulan, 18 hari. Bahkan secara kelembagaan, kita sudah boleh menjalani dan mengalami usia yang ke-36 pada tanggal 21 Desember 2022. Patut diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 ini, jumlah jiwa dalam jemaat saat ini sebanyak 2.613 jiwa pada 624 KK yang tersebar dalam 7 sektor dan 21 unit pelayanan. Mutasi masuk karena atestasi sebanyak 18 jiwa dalam 8 kepala keluarga.
Mutasi keluar karena atestasi sebanyak 54 jiwa dalam 15 kepala keluarga. Mutasi masuk karena kelahiran sebanyak 13 jiwa dan mutasi keluar karena meninggal sebanyak 16 jiwa. Guna mengenang orang-orang kekasih kita yang telah meninggal dalam tahun pelayanan 2022, perkenankanlah saya mengajak kita semua di saat ini sejenak merenung dan berdoa, kiranya Tuhan menerima dan menempatkan mereka dalam rumah Bapa di sorga sesuai jerih-lelah dan karya pelayanan mereka. Dan kita yang diperkenankan ada saat ini dan akan berada di tahun pelayanan 2023 tetap teguh dalam iman, tekun dalam pengharapan, dan tulus dalam mengasihi Allah Tuhan kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan penjaga yang tidak akan terlelap, Tuhan yang tidak akan membiarkan kakimu goyah, Tuhan yang akan menjagamu siang dan malam dari segala kecelakaan, Tuhan yang menjaga nyawamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pentas 31 Desember 2022, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat DL Pentas. Penatua Maurits J. Lawalata, Sekretaris. Pendeta JB sampai Ketua. Sekian dan terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tak henti-hentinya kami sebagai umat-Mu yang percaya datang bersyukurkan akan Dikau ya Bapa di sorga. Karena luar biasa cinta pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. 2.603 jiwa dan 664 kakak yang Engkau telah ada dan sertai dalam kehidupan kurun waktu hampir setahun ini. Kami ada di tapal batas tahun 2022. Kami mengaku sungguh bahwa kami yang hadir pada saat ini, ada yang dalam sukacita, ada yang dalam duka cita. Ada yang masih di dalam gumulan-gumulan yang panjang oleh karena merasa bahwa Engkau belum menjawab akan seluruh gumulan-gumulan mereka. Ada yang ada di dalam kegelisahan oleh karena apa yang mereka inginkan belum juga terkabulkan. Sehingga Tuhan melalui firman kebenaran-Mu kami semua, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada, menjamah hati-hati kami sehingga kami sungguh mampu melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Dan ajarlah kami juga untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang kami ada dan temui di dalam peristiwa kehidupan kami sebagai orang beriman. Agar baik suka maupun duka, baik berhasil maupun gagal, kami tetap ada di dalam sukacita bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan kami. Sehingga berdoalah hamba bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupannya di tahun ini dalam duka cita. Ada oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Ada berduka cita oleh karena mereka ada di dalam sakit penyakit. Ada karena mereka belum mendapatkan pekerjaan. Atau mereka ada dan mendapatkan berbagai macam tantangan masalah di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu serahkan seluruhnya mereka di dalam kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang tidak pernah tertidur, baik siang maupun malam. Engkau adalah penjaganya. Sehingga berdoalah kami untuk kehidupan keluarga yang berduka cita, yang pada saat ini masih ada terbaring di rumah. Keluarga Kakak Risa Marina, ketika boleh Engkau memanggil pulang orang tua
Oma yang dikasihi, saudara yang dicintai, Oma Maria Clara Kakerisa Marina. Tuhan menguatkan kehidupan keluarga. Dan biarlah rencana mereka kedatangan anak-anak kekasih Tuhan Engkau ada dan sertai sehingga mereka boleh ada datang dan pada tanggal 2 nanti sesuai dengan rencana akan diadakan pemakaman. Kami juga ada dan membawa akan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada tetap di dalam sakit penyakit, terutama hamba-Mu Ketua Badan Pelayan Bapak Pendeta Sampai. Hamba-Mu memohon biarlah kuasa kasih-Mu menjamahnya, mengurapinya, memberikan kekuatan, memberikan sukacita di akhir tahun ini bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Ada kekuatan baru yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga boleh melewati gumulan tahun 2022 ini dengan penuh syukur. Kami ada juga dan berdoa bagi seluruh kehidupan keluarga-keluarga yang di tahun ini ditambahkan setahun usia kelahiran, bahkan setahun usia pernikahan. Bahkan ada juga yang ada dan membentuk kehidupan keluarga baru. Dan juga diberikan kelahiran pertambahan di dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan juga mereka ada di dalam kelulusan, di dalam diterima dalam pekerjaan, karir mereka ada dan meningkat, usaha-usaha mereka juga berhasil, mereka sembuh dari sakit. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan ada dan menyertai, terutama kehidupan keluarga Yonster Tukli yang kemarin boleh Tuhan memberkatinya dan bertambah seorang anak di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberkati anak kekasih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ada sukacita dan syukur dirasakan oleh kehidupan keluarga. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga yang bersyukur dan memberikan berkat-berkat sumbangan untuk kelancaran gereja ini, yaitu Nona Clara Elat di sektor Teratai. Tuhan memberkatinya sehingga ketika ia memberi, ia tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan semua orang yang memberi di dalam kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan sertai pemerintah kami, berikan mereka keadilan, kemampuan untuk mengatur bangsa negara ini yang penuh dengan kepelbagaian, baik agama, suku, subsuku, agar mereka mampu untuk ada dan menegakkan kebenaran di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Tak lupa juga kami ada dan menyerahkan seluruh saudara-saudara kekasih kami. Mungkin karena situasi dan kondisi sehingga mereka tidak bisa berkebaktian untuk ada, bersyukurkan di akhir tahun ini. Tuhan memberkati mereka semua di dalam kondisi-kondisi apapun. Dan tetap meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah ada dan meninggalkan mereka. Tuhan ada dan terus menopang akan kehidupan mereka. Kami semua yang hadir bersyukurkan akan Dikau, akan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Tuhan berkati kami semua. Biarlah firman kebenaran-Mu sebagai evaluasi diri kami. Agar kami tidak mengandalkan siapapun juga. Tidak menyombongkan diri kami. Tetapi kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap dikuatkan, kami tetap dimampukan di dalam segala hal. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang melayani-Mu di jam ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam keberadaan kami masing-masing. Jauhkanlah segala sesuatu yang kami tidak inginkan di dalam akhir tahun ini Tuhan. Dan walaupun kami tidak ada, bersatu dengan seluruh kehidupan keluarga kami, saudara bersaudara kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu, berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami semua. Untuk itu Tuhan yakinkan kami bahwa Engkau telah ada dan beserta kami di tahun 2022 ini. Maka Tuhan juga akan ada beserta dengan kami tahun 2023. Ada sukacita berkat-berkat yang kami akan dapatkan,
iman dan pengharapan yang teguh ketika kami tetap mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Allah kami yang akbar, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput semua berdiri. Dan kita menyanyi 2 Sahabat Lama 135 ayat 1 dan 2. Tongkat laku Tuhan dan jaga langkahku. Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2023 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau,
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan duduk untuk ada dalam doa syukur. Atas nama Badan Pelayan, selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat silahkan, mohon maaf saya tidak di pintu karena sudah waktunya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat malam, Salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian akhir tahun saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Sabtu 31 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam ketiga saat ini dipimpin oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian akhir tahun. 2. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa perjamuan kudus awal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Januari 2023. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian tahun baru 1 Januari 2023 merupakan kebaktian perharian untuk perjamuan dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di Sektor Teratai telah menerima sumbangan dari Nona Clara Elat di Jakarta berupa uang sebesar Rp450.000. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa. Tuhan Yesus memberkati saudari. 5. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian GPM nomor 23. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bahkan anak-anak yang kita kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita berkebaktian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2022 ini. Silakan duduk. Saudara-saudara, sampai di penghujung tahun ini, ada banyak sekali peristiwa dan kejadian yang mewarnai kehidupan kita di tahun 2022. Ada kebahagiaan, sukacita, tapi tak sedikit pula kesedihan, duka, kekecewaan, dan kegagalan yang kita hadapi. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu Tuhan itu setia dan kesetiaannya tak terukur dengan apapun. Oleh sebab itu, marilah kita kumandangkan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umatnya. Dengan menyanyi PKJ 138 bait 1 dan 2, Setiamu Tuhanku. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tak dapat disangkal bahwa kesetiaan Tuhan selalu dibalas oleh dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Mari, secara pribadi, masing-masing kita mengingat berbagai pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sampai di ujung tahun ini
Jika perbuatanmu menyebabkan orang lain menderita dan tidak termaafkan di mata manusia, katakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan, Bapa, ampunilah dosa-dosaku dan baruilah hidupku di hadapan sesamaku. Maka Dia akan memberikan telinganya untuk mendengarkanmu dan menjawab permohonanmu dengan kesetiaannya demi keadilan. Ya Bapa. Kehidupan di hadapan-Mu. Saudara-saudaraku, jika oleh kelemahanmu nama Yesus dipermalukan, katakanlah dengan tulus,
Ya Yesus, ampunilah kelemahanku dan kasihanilah diriku yang berdosa ini. Karena barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya Yesus, ampunilah kelemahanku dan kasihanilah diriku yang berdosa. Ya Yesus Kristus, penebus kami, kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat jalan-jalan kehidupan yang berkenan bagi Allah. Bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan hati mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hari Jumat menyanyi Kidung Jemaat 364 berserah kepada Yesus. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita bangkitkan semangat
buat komitmen untuk membaharui hidup sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan diampuni dosa. Saudara-saudari, dengarkanlah Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang baik sesuai dengan pertobatan, supaya engkau hidup dan menikmati kelimpahan sukacita karena kasih Tuhan diam di dalammu." Kita aminkan petunjuk hidup baru ini dengan menyanyi "Berlimpah Sukacita di Hatiku". Selanjutnya, beta mengundang paduan suara unit 1 sektor Paku untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
bencana melanda, peperangan menderu. Dengarlah syur Tuhanlah kami datang padamu. Bawa salibmu, ku panjatkan syukur bagi semesta alam. Nyatakan kasih setiamu, ulurkanlah kasih-Mu, Syur Tuhan, Syur Tuhanku. Syur Tuhan, Syur Tuhanku. Syur Tuhanku. Di bawah salibmu ku panjatkan syukur bagi semesta alam. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasih-Mu, Syur Tuhan, Syur Tuhanku. Syur Tuhan, Syur Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketong akan membaca Alkitab. Sebelumnya mari ketong berdoa. Tuhan, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa dan kenal melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena atas kasih sayang-Mu, kami Bapa perkenankan untuk berada sampai di penghujung tahun ini ya Tuhan. Untuk itu di saat ini di tengah-tengah kebaktian syukur akhir tahun ini, kami akan membaca firman Tuhan. Kami mengharapkan berkat-Mu ya Tuhan atas hati kami dan batin kami serta pikiran kami, agar firman yang kami baca dan dengarkan dapat membawa sukacita bagi kami dalam mengakhiri tahun ini, dan juga akan membawa kekuatan iman bagi kami dalam menapaki kehidupan di hari-hari di tahun yang baru nanti. Terpujilah Tuhan firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan ketong di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Dalam membacanya, ketong akan membaca bersama-sama secara bergantian. Beta membaca ayat yang pertama dan jemaat sekalian membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku ke maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dalam sukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab ketong di malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tentu juga dikasihi Tuhan. Semoga kehadiranmu, kehadiranku saat ini di malam akhir tahun 2022 ini adalah karena kita sadar betapa Tuhan telah menyatakan kasih sayangnya untuk ketun semua, baik selaku diri pribadi maupun selaku keluarga, anak cucu, dan selaku persekutuan jemaat dan umat Tuhan. Dan karena itulah benar jika Mazmur ini dalam ayat-ayat awalnya mengatakan bahwa Israel berkata, kaum Harun berkata, dan juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami termasuk dalam kelompok orang-orang itu yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih setianya itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketun semua ada di malam hari pada detik-detik terakhir tahun kehidupan 2022. Dan karena itu
dengan sadar semua orang berbondong-bondong datang di rumah Tuhan. Jam 4, jam 6 tadi, dan jam 8 saat ini. Luar biasa, akhir tahun 2022 di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Sekali lagi, beta sebagai koordinator jemaat-jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patimura mengatakan luar biasa. Semoga kehadiranmu, kehadiranku adalah bukti bahwa katong sadar dengan sungguh bahwa katong ini ada, hidup, dan bisa mendapatkan sesuatu untuk hidup. Entah itu cuma sedikit, atau banyak, atau berkelimpahan. Semuanya hanya karena kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Yang tidak pernah memandang orang karena pangkatnya, jabatannya, sukunya, bahkan agamanya. Semua orang di mata Tuhan sama. Sama dikasihi. Sama disayang Tuhan. Sama juga dipelihara dan diberkati. Dan karena itu bukan hanya Israel saja yang berkata kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Bukan saja keturunan Harun, para imam dan Taurat itu. Bukan saja orang-orang di zaman itu, tapi kita juga di zaman kini. Sadarilah bahwa katong ada dan hidup sampai di penghujung tahun ini. Dan ada di rumahnya ini. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kuatnya kita. Bukan karena pintarnya kita, atau mungkin juga karena liciknya kita. Tetapi sekali lagi, semuanya karena kasih karunia Allah. Dan mudah-mudahan karena sadar akan hal itu, maka kehadiranmu, kehadiranku hari ini, saat ini, di sini, mengekspresikan imanmu. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, atau semustahak berdiri untuk melangkah datang di sini. Kalau bukan karena Tuhan. Dan karena itu pemazmur bilang, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah sukacitanya berlindung pada Tuhan daripada pada manusia. Hanya karena Tuhan itulah, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, dan beta ada sampai saat ini di sini. Sekarang ini cuaca ekstrim, menakutkan. Beta mau bilang satu kesaksian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tanggal 24 malam, habis sembahyang demi tepung anak, demi tang keluarga, demi tepung cucu, nak dulu cerita-cerita, tiba-tiba ombak dan angin. Lalu beta keluar, jam 3 lebih-lebih sedikit. Itu Bapak Ibu saudara-saudara kue, gelombang besar alam dari tengah-tengah air masing Itang itu akan tinggi langgar bangunan balai putih yang ada di bawah itu. Dia narik ke atas tinggi 50. Yang menarik perbeta dan beta anggap itu kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Akan jatuh lurus-lurus begini Bapak Yop dan Mama Yos. Jatuh lurus-lurus. Biasanya kalau dia mesti lari ke sana tuh terbawa angin dan segala, tapi dia jatuh lurus-lurus begini. Beta ada di situ. Itu hal yang luar biasa. Kalau bukan, langsung jambatan Panglima punya patah, hancur, masuk dalam. Bapak Ibu tolong ke bawah lihat keadaan sangat. Ya. Dan beta mengalami. Ya. Dan itu mujizat. Kan pernah semungkin bahwa armasing dia lari dengan angin, ombak lari begitu. Dia naik tinggi-tinggi ke atas, lalu tiba-tiba dia jatuh seperti air terjun turun. Nah, kan tidak mungkin. Dia pasti lari ke sana. Apa yang ada di muka, dia hancurkan semua. Jadi mujizat itu ada. 2000 tahun yang lalu.
zaman Musa, zaman Israel dan lain, tapi mujizat juga ada di zaman sekarang ini dan akan tetap ada menyertai orang percaya yang sadar dan meyakini mujizat itu, sebab mujizat itu sejauh-jauh hanya sejauh doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang datang berkebaktian malam hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, yakinilah Tuhan itu. Beta hampir sempurna, beta pakai kita Tuhan ini beta gantung, ada gantung di pinggir pantai itu. Beta bilang pada Tuhan, beta pasrah saja apa yang menjadi Tuhan. Tapi beta yakin, beta bangun tempat ini ya, dengan linangan darah dan air mata dari Tuhan jaga beta. Sehingga bisa selamat sampai saat ini. Luar biasa. Dan Tuhan bukan lihat beta saja, bukan sayang beta saja. Tuhan sayang katong semua. Yang penting katong yakin sungguh-sungguh kesayang. Katong percaya sungguh-sungguh kesayang. Lalu katong tahu untuk bersyukur perantua kasih. Hadiah terbesar bagi jemaat Tuhan, jemaat kategorial Pinil Benteng Atas, beta berbilang per Bapak Ibu semua malam hari ini, yaitu Tuhan menghadiahkan gedung gereja kasih karunia Parketong. Itu hadiah terbesar Tuhan untuk tahun 2022 bagi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Beta mau bilang bahwa ingat kalau ketemu baca dan simak bacaan firman Tuhan ini dengan baik, Bapak Ibu saudara-saudara, dia katakan begini, berbahagialah orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Dan kami, saya akan pemazmur mau mengatakan bahwa di pihak Allah, Allah senang bagi melihat orang-orang yang datang di rumahnya. Dan dari rumah Allah itu juga Allah, dalam bacaan kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan mudah-mudahan semua orang yang datang malam hari ini di rumah Tuhan ini karena dia nggak dari hati ya, dari hati, bukan karena takutnya sampai bilang kata dia orang kafir ke apa, bukan orang Kristen, sebab ada orang yang seperti itu. Lalu kalau cinta Tuhan, sayang Tuhan betul, ingat, yang bukan malam ini saja baru datang carian tua, ya. Setiap minggu datang carian tua. Ya. Semakin kita mencari Tuhan, semakin dekat Tuhan dengan kita. Dan semakin dekat Tuhan dengan kita, semakin nyata mujizat-mujizat Tuhan yang menyertai kita. Di sini pemazmur bilang, begitu banyak orang sensuka, begitu banyak orang membenci, begitu banyak orang merancang kebinasaan dan kehancuran. Tapi pemazmur bilang, bahkan berturut-turut 3 kali pemazmur mengatakan bahwa demi nama Tuhan, ayat 10. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, yang mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara bahagia, saudara dan beta yang punya Tuhan. Di dalam Kristus, yang mendengarkan namanya saja setan-setan ketakutan gemetar setengah mati. Di bawah kolong langit ini seng ada nama yang dengannya orang diselamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus itulah kekuatanmu dan kekuatanku. Nama Yesus itulah perisaimu dan perisaiku dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan di dalam nama Yesus minta apa saja, asal betul dengan iman dan keyakinan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya dalam perikop bacaan kita hari ini dikatakan bahwa tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya. Dari tangan kanan Tuhan itu punya kekuatan dan kuasa yang menjaga, yang menyertai, yang melindungi. Waktu Kasnai menarah lonceng di gedung gereja kasih karunia itu, katong sembahyang dengan air mata. Sebab dia akan tarik naik ke atas itu, Bapak Ibu, luar biasa. Tapi karena tangan Tuhan menyertai katong, Tuhan pun sayang akan bisa naik dengan selamat. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh jemaat ini,
manfaatkanlah rumah Tuhan itu, juga gedung ini sebagai tempat untuk saudara-saudara datang menyatakan syukur, menyatakan cinta dan kasih sayang saudara pada Tuhan. Dan ingat, semua orang yang datang ke rumah Tuhan dengan hati yang macam begitu akan pulang membawa berkat-berkat bagi kehidupannya, kehidupan anak cucunya turun-temurun. Ini Alkitab bilang, Tuhan bilang, bukan meta. Ya. Dan mari kita sadari itu. Dan karena itu berbahagialah orang-orang yang datang hari ini untuk berkebaktian malam ini di sini di malam akhir tahun ini. Tapi untuk semua yang berkebaktian malam hari ini, yang susidi secara khusus, beta mau bilang, kalau saudara sungguh mencintai Tuhan dan menghargai Tuhan, ingat Tuhan akan mengundang Bapak Ibu dan beta tanggal 8 Januari 2023 mengawali tahun kehidupan itu. Tuhan undang katong yang susidi ya, yang susidi untuk ada di pesta perjamuan kawin, di perjamuan kudus Tuhan ya. Hendaknya kita merasa berbahagia ya, karena Tuhan mau undang ketong mengawali kehidupan tahun baru 2023 dengan duduk bersama di meja perjamuan Tuhan yang kudus. Tuhan mau kita ada bersama dengannya. Tuhan mau kita duduk di meja itu dan kita mengenang kembali cinta dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu, yang karena cinta dan kasih sayangnya itu ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya. Dan karena itu berbahagialah semua orang yang punya telinga malam hari ini dan nanti punya telinga untuk besok tanggal 1 Januari ya, tahun baru. Ingatan ya, jangan malam ini ada di sini, besok tahun baru segilan sentau kemana ya. Itu berarti bahwa kebaktianmu malam ini percuma, hampa, setengah ada makna ya. Tapi kalau kalian datang hari ini, besok tahun baru, kalian menyatakan syukurmu dengan sukacita karena Tuhan sudah jaga, pimpin, pelihara, sehingga sudah bisa menjalani kehidupan ya, sepanjang 52 minggu, ya, 365 hari, ada 38 juta kah begitu detik. Lalu kalau 1 detik saja maut, berapa besar cinta dan kasih sayang Tuhan yang menyebabkan saudara dan beta ada di malam hari ini. Berbahagialah orang yang sadar akan ini dan mau mengucap syukur seperti kata lagu pujian yang dinyanyikan unit 1 sektor Bakung tadi. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan beta. Amin. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, beta undang semua berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia ya, menerusi waktu dan tempat. Juga ketika kita ada di malam akhir tahun ini untuk bersyukur Tuhan, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kini diberi kesempatan kepada solois Jendri saya.
in peace. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada kita kini diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur. Dia akan bertugas, silakan. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah anjuran. Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya, ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi kidung jemaat nomor 440 pada baitnya yang pertama dan seterusnya. Di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus. Lewat ungkapan syukur persembahan yang kami berikan di saat ini ya Tuhan, lewat kebaktian penghujung akhir tahun 2022 ini ya Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur yang kami berikan di saat ini ya Tuhan, mari Bapa datang berkati dan sucikanlah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar layak dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu tengah-tengah jemaat kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan majelis jemaat mau bernyanyi untuk kita semua. Disilakan. Tes satu.
Tuntun aku ya Tuhan, awali seluruh langkah hidupku. Selalu dekat di jalanmu Tuhan, dan aku tak tersesat. Kau panggil namaku, apakah seluruh bebanku yang meninggi berat di pundakku? Bawa aku keluar dari jalan yang penuh noda duri. Dapat kakiku berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemana tak memanggilku Tuhan. Ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Tuntun aku ya Tuhan, awali seluruh langkah hidupku. Selalu dekat di jalanmu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat bagimu, kau rajaku. Selamat Engkau penebusku. Kau rajaku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam in memoriam yang akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Perkenankanlah saya di kesempatan ini untuk membacakan
In Memoriam pelayanan tahun 2022 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Tanpa terasa 365 hari kita akan lewati dalam perjalanan panjang yang diwarnai dengan suka, duka, ceria, dan sedih silih berganti. Sadar maupun tidak bahwa realitas ini telah menumbuhkan kekuatan iman umat untuk terus bersekutu pada semua tataran pelayanan sampai tingkat jemaat. Pengalaman spiritualitas kita dalam konteks realita berjemaat sepanjang tahun 2022 telah menjadi bukti kuat betapa Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita melangkah di tengah berbagai tantangan. Suatu spirit iman yang menunjukkan bahwa orang percaya hanya bergantung kepada Tuhan dan hidup dari berkat Tuhan. Spirit itu yang membuat kita sebagai gereja yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan atas alam semesta dan Juru Selamat dunia. Itulah sebabnya dalam babakan dan tataran pelayanan, gereja selalu bermisi di tengah umat dan sadar bahwa dalam tantangan pelayanan sepanjang tahun ini, gereja tetap teguh pada eksistensinya sebagai umat yang bersekutu dan menjalani panggilannya di seluruh aras pelayanan. Semua itu dapat kita lalui bersama karena tangan kasih Tuhan yang kuat itu selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita sebagai persekutuan jemaat sejak 1 Januari sampai 31 Desember saat ini. Dalam cinta kasih Tuhan itulah kita patut bersyukur untuk banyak hal, termasuk persidangan ke-34 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang dapat kita laksanakan dengan segala baik. Serta dalam cinta kasih dan penyertaannya pula, kita dapat menyelesaikan seluruh pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan menyaksikan peresmian dan pentabisan sebagai gedung gereja Kasih Karunia Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas setelah melalui perjalanan panjang gumulan kita selama 13 tahun, 11 bulan, 18 hari. Bahkan secara kelembagaan, kita sudah boleh menjalani dan mengalami usia yang ke-36 tahun pada tanggal 21 Desember 2022. Patut diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 ini, jumlah jiwa dalam jemaat saat ini sebanyak 2.613 jiwa pada 624 KK yang tersebar dalam 7 sektor dan 21 unit pelayanan. Mutasi masuk karena atestasi sebanyak 18 jiwa dalam 8 kepala keluarga. Mutasi keluar karena atestasi sebanyak 54 jiwa dalam 15 kepala keluarga. Mutasi masuk karena kelahiran sebanyak 13 jiwa dan mutasi keluar karena meninggal sebanyak 16 jiwa. Guna mengenang orang-orang terkasih kita yang telah meninggal dalam tahun pelayanan 2022, perkenankanlah saya mengajak kita semua saat ini sejenak merenung dan berdoa
Karena Tuhan menerima dan menempatkan mereka dalam rumah Bapa di sorga sesuai jerilelah dan karya pelayanan mereka. Dan kita semua yang diperkenankan ada saat ini dan akan berada di tahun pelayanan 2023 tetap teguh dalam iman, tekun dalam pengharapan, dan tulus dalam mengasihi Allah Tuhan kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan penjaga yang tidak akan terlelap, Tuhan yang tidak akan membiarkan kakimu goyah, Tuhan yang akan menjagamu siang dan malam dari segala kecelakaan, Tuhan yang menjaga nyawamu sekarang sampai selama-lamanya. Bentas 31 Desember 2022, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Penatua Maurits J. Lawalata Sekretaris, Pendeta JB Sampe Ketua. Sekian dan terima kasih. Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Pencipta, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, yang oleh karena cinta dan kasih sayang akan kami ada dan terpelihara hidup. Sampai di akhir tahun kehidupan, bahkan tahun pelayanan 2022. Tinggal beberapa saat lagi kami akan mengakhiri segenap perjalanan tahun 2022 ini. Ada sukacita yang dialami melalui kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dan berbagai syukur atas keberhasilan yang boleh dicapai dan dialami tiap-tiap diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami bersyukur dan bergembira dengan semua orang yang bersyukur atas cinta dan kasih sayang Tuhan. Tapi kami juga terpanggil untuk ada dalam perenungan duka cita dengan keluarga-keluarga yang mengalaminya. Teristimewa saat ini di sektor Teratai. Duka cita yang dialami oleh keluarga besar Marina Kakirisa atas meninggalnya Oma Maria Clara Marina Kakirisa. Kami minta kiranya Tuhan berkenan memberi kesempatan bagi anak cucu, khususnya mereka di tanah rantau, lebih khusus Papua dengan segala kesulitan penerbangan, agar mereka dapat memandang wajah almarhumah Oma, Mama yang mereka kasihi dan mereka cintai. Mudahkanlah perjalanan mereka ya Tuhan. Buatlah mereka juga memahami dan menyadari bahwa soal hidup dan matinya manusia ada dalam kekuasaan Tuhan dan merupakan kedaulatan Tuhan. Adalah baik sebagai manusia kami menerima dengan pasrahkan diri hanya kepada Tuhan.
Sebab ketika kami berduka cita, orang tua kekasih justru mengalami kebahagiaan karena Tuhan telah mengistirahatkannya dari segala penderitaan baik yang ia alami, bahkan yang mungkin saja kalau ia masih tetap terpelihara hidup akan mengalaminya di hari-hari kehidupan yang akan datang. Dan Tuhan telah melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, di kesempatan ini kami juga bersyukur dengan keluarga Yonster Tukli, sektor Anggrek, atas kelahiran yang dialami. Semoga sukacita dan bahagia di hari ini akan tetap membawa dan menuntun mereka untuk menjadikan diri sebagai orang yang tetap bersyukur pada Tuhan karena cinta dan kasih sayang Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kami mau berdoa juga, ya Tuhan, menyerahkan seutuhnya kehidupan umat-Mu di Jumat ini, yang tentunya sepanjang tahun 2022 dipenuhi dengan suka dan duka silih berganti. Dan jika saat ini kami ada seperti yang kami alami kini, adalah baik dan benar untuk angkat hati, menyatakan syukur, puji Tuhan. Karena kami sadari, ya Tuhan, kami ada mampu berdiri, dapat menikmati hidup ini, lebih khusus bisa ada bersama-sama dalam kebaktian seperti ini. Hanya karena Tuhan pun kasih sayang yang dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya kepada setiap diri pribadi kami yang Tuhan berkenan untuk mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan. Semoga dengan sadar kami menatap hari-hari kehidupan ke depan, bahkan tahun 2023 dengan penuh keyakinan iman bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Hari, bulan, dan tahun bisa berubah, tapi kasih Tuhan selalu dan senantiasa tidak akan pernah berubah. Dan biarlah kami semua dengan sadar seperti kata pemazmur, adalah baik berlindung pada Tuhan dan tidak kepada manusia, ataupun semua hal lain di luar Tuhan yang terkadang manusia justru menginginkannya. Tapi di malam hari ini dengan sadar menatap dan merenungi ulang perjalanan kehidupan dari 1 Januari 2022 sampai di 31 Desember hari ini, kami patut berkata, "Dangke banyak Tuhan," untuk kebesaran cinta dan kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam ketumpung kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami dan anak cucu keturunan kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun di tanah rantau, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka maupun dalam pendidikan. Tuhan berkati semua, Tuhan sayang semua.
Buatlah semua bersukacita dan bergembira, karena kasih setiamu yang dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan Bapa di surga, kami jujur berkata, Dangke banyak Tuhan. Jadilah kami memperjuangkan adanya gedung gereja di sektor Teratai. Ternyata Tuhan memperkenankannya walaupun 13 tahun 11 bulan lebih Allah itu atau gereja itu. Dan karena itu ya Tuhan, kuduskanlah hati pikiran kami semua untuk tetap menjadikan gedung gereja itu rumah doa, rumah yang akan memberikan kepada kami berkat dan kasih karunia seindah namanya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah semua orang yang selama ini dengan sukacita bekerja, yang selama ini dengan sukacita mempersembahkan persembahan-persembahan dan korban-korban mereka bagi terselenggaranya pembangunan gedung gereja kasih karunia itu. Kami juga mohon kiranya ya Tuhan Allah Bapa di surga, ada sukacita besar di hati semua mereka yang sudah memberi. Karena ternyata apa yang mereka beri tidak percuma dan sia-sia, tapi terwujud adanya gedung gereja baru, gedung gereja kasih karunia di sektor Teratai itu. Kami juga berdoa bagi kelangsungan renovasi gedung gereja Jamahan Kasih di RST. Semoga pada waktunya juga akan dapat terwujud penyelesaiannya bagi hormat puji mulia nama Tuhan dan demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan pelayanan khusus di lingkungan RST Ambon. Kami berdoa menyambut dan bersyukur atas kerelaan hati Nona Clara Elat, keluarga Tuparea, yang dengan sukacita berkenan menyumbang bagi pembangunan gedung gereja di sektor Teratai maupun di Jamahan Kasih. Kiranya mereka merasa tidak akan pernah berkekurangan, maka bahkan berkecukupan dan berkelebihan. Itulah janji Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Malam ini, ketika kami boleh ada di penghujung tahun ini, ya Tuhan, mantapkanlah keyakinan iman kami bahwa Tuhan yang telah menjaga, memelihara, menuntun kami menjalani kehidupan sepanjang 365 hari di tahun 2022. Tuhan yang sama akan tetap menjaga, memelihara, melindungi, mengasihi kami. Ketika kami melangkahkan kaki memasuki tahun kehidupan 2023, semoga kami semua tetap punya sukacita. Kami semua bersyukur, terlebih pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan. Untuk tetap ada dalam semangat melayani dan terus melayani. Dan bagi jemaat Tuhan yang mendukung seluruh tugas-tugas pelayanan, diberkatilah mereka dalam seluruh upaya dan usaha mereka dan anak cucu keturunan mereka. Bapa di surga, kami berdoa meminta lawatan Tuhan malam hari ini. Di tengah-tengah sukacita malam akhir tahun 2022, lewat
berbagai kegiatan yang dilakukan. Ada kesadaran untuk tetap merawat, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kenyamanan. Ada juga rasa kepedulian terhadap lingkungan ketika di sana ada orang sakit dalam kondisi yang tidak berdaya. Agar ya Tuhan, sukacita kami juga tetap ada dalam batas-batas kewajaran dan kemanusiaan, agar semua orang mengalami kebahagiaan bersama. Kami meminta Tuhan hadir dan Tuhan jamah mereka semua, orang tua lanjut usia, para penyandang disabilitas, janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang tertinggal, orang-orang tertindas, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang miskin tak berdaya. Tuhan sayang dan jaga mereka semua. Kehadiran-Mu juga kami harapkan di tengah-tengah duka cita yang dialami keluarga besar KKRI Samarinda. Ya. Karena meninggalnya orang tua kekasih, terlebih anak kekasih Engkau, agar ia mendapat kekuatan dan penghiburan. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan sempurnakan doa kami dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami di malam hari ini. Dan kami mau mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta mengundang semua berdiri, dan sambil berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara, katong menyanyi dua sahabat lama 135, tongkat pelaku Tuhan dan jaga langkahku. Tuhan dan jaga langkahku.
dan Tuhan kasihi. Perjalanan hidup di tahun 2023 adalah misteri kehidupan. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun, bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Biarlah sambil duduk, tiap-tiap orang berdiam diri sejenak dan angkat hati, naikkan puji syukur pada Tuhan sambil berdoa menyerahkan segenap kehidupan diri pribadi, keluarga, dan rumah tangganya kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Dari tempat ini, selaku koordinator jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pindah Benteng atas dan atas nama Badan Pelayanan Jemaat, bahkan selaku diri pribadi dan keluarga, beta menyampaikan selamat mengakhiri perjalanan tahun kehidupan 2022 dan selamat melangkah memasuki tahun kehidupan tahun 2023. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Salam.